Selamat berjumpa kembali dengan saya Gangan Solehudin di acara podcast Depan Teras Rumah. Nah, baik, pada kesempatan malam ini kita akan berbincang-bincang dengan dua sahabat saya yang pernah bekerja di Arab Saudi. Nah, jadi podcast hari ini kita akan membahas sedikit mengenai pengalaman dari rekan-rekan pada saat bekerja di Arab Saudi. Nah, dua narasumber kita ada Kang Agus atau lebih dikenal dengan nama Kang Oleng. Gimana? Malam netizen. Gimana kabarnya Kang Oleng? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Nah, yang kedua narasumber kita ada Kang Irman, bisa lebih dikenal dengan nama panggilannya Pimen. Nah, gitu. Selamat datang Kang Irman. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Aduh, luar biasa ya kita. Jadi teman-teman, saya dengan Kang Agus, dengan Kang Irman ini dulu kita pernah sekolah bareng di MTS, dan sudah berapa tahun kita tidak berjumpa ya? Kita dulu waktu di Madrasah Sanawiyah sekitar tahun 97 sampai tahun 2000 ya. 2000-an ya. Sekitar tahun 2000-an lah kita lulus dari Madrasah Sanawiyah itu. Lumayan lama juga ya kita selesai sekolah MTS itu, tapi nggak kerasa. Baru pikiran kita tuh baru kemarin kita kan. Baru kemarin ya. Baru masih terasa jiwa mudanya kan gitu. Cuman wajah aja yang berbeda. Nah, jadi kedua rekan kita ini pernah bekerja di Arab Saudi, dan informasi yang saya terima kedua rekan kita ini bekerja di Arab Saudi sebagai driver. Nah, kalau Kang Agus sebagai driver di sana. Waktu kemarin saya alhamdulillah mendapatkan pekerjaan di bidang driver, dan drivernya itu di sebuah perusahaan untuk mengantar jemput jamaah haji dan umroh. Oh, jadi waduh, sering dong umroh nggak haji dan umroh. Waduh, jadi kita panggil Kang Haji kalau sekarang, meskipun Haji, tidak tapi pakai hajinya jangan haji haji rawal, tapi ya hajinya yang mabrur. Insya Allah haji Doanya semoga mabrur. Insya Allah haji mabrur. Jadi kita ganti namanya jadi Kang Haji sekarang lah ya depannya. Ya, untuk lebih akrab aja menyapa netizen, panggil aja Kang Oleng. Siap Kang Oleng, katanya Kang Haji Oleng. Nah, kalau Kang Irman di Arab Saudi sama sebagai driver juga. Kalau saya perjanjian awalnya pas awal kemarin pas mau berangkat, saya dijanjiin sama driver. Tapi pada kenyataannya pas saya nyampe di sana, di Arab Saudi sana, ternyata lain. Saya dikerjakan di tempat penggilingan batu. Tempat penggilingan batu. Ya. Terus selama 2 bulan saya tidak menerima gaji. Cuma dikasih makan. Aduh, jadi sedih saya ini teman-teman. Aduh, jadi sedih kita ini mendengar cerita kawan yang saya punya lagi. Nah, ini saya agak sedikit tertarik ini dengan obrolan Kang Irman barusan kan menyampaikan bahwa pada saat mau berangkat ke Arab Saudi itu kan dijanjikannya bekerja sebagai driver atau supir. Nah, tapi pada kenyataannya ternyata nyampe ke sana itu di penggilingan batu ya. Penggilingan batu itu batu untuk apa itu batunya digiling seperti itu? Maksudnya jadi apa itu? Batu buat bahan bangunan. Jadi kita dari gunung batu, dari bahan batu itu diolah lagi jadi macam batu. Pasir biasa yang pasir yang halus, sama kerikil, sama sprit. Jadi tidak semua ternyata rekan-rekan tidak semua yang berangkat ke Arab Saudi yang tadinya dijanjikan menjadi driver di sananya juga jadi driver. Ternyata ada juga yang pengalaman sahabat saya ini di sini dijanjikan driver tapi datang ke sana bukan driver ya. Nah, pada saat Kang Irman berangkat ke sana, tapi tahun berapa Kang Irman waktu itu berangkat ke Arab Saudi? Kemarin itu awal 2022 dan pulang ke Indonesia
kemarin 2023 akhir. 2023 berarti hampir 2 tahun. Maaf 2021. Oh, bahkan 2021. Oh, berangkat 2021. Iya, 2 tahunan ya. Iya, 2 tahun berarti, 2 tahun. Nah, dulu pada saat berangkat itu kan pasti ada beberapa dokumen ya. Dokumen yang harus dilengkapi, termasuk ada perjanjian dan sebagainya. Itu bagaimana kok bisa tidak sesuai antara perjanjian kerjanya yang dijanjikan dulu di Arab itu sebagai driver, tapi kenyataannya tidak. Itu bagaimana prosesnya, Kang Irman? Bisa dijelaskan biar ini jadi pengalaman juga buat teman-teman kita yang mau berangkat ke Arab Saudi. Gitu. Jadi begini, kan waktu itu posisi saya belum tahu apa namanya, belum pengalaman. Oh, belum ada pengalaman. Iya, belum pengalaman. Jadi saya tahu cuma dari kabar-kabar dan sekitaran teman-teman saya. Saya waktu itu kenal sama sponsornya kebetulan dari teman saya juga. Kenalin lah ceritanya Ya. sama si agennya itu. Tidak cerita pas ketemu ngomongnya baik, terus janji-janjinya manis. Dia katanya dijamin kerja sesuai kata dia driver. Terus ya pada saat itu kan saya tidak punya modal. Ya. Pas ngobrol sama si agen itu kebetulan dia sanggup buat apa namanya, Si modal lah, modal. iya ngasih, jadi dia yang modalin Hmm. semuanya dari mulai semua prosesnya. Ya pas kebetulan waktu itu kan posisi saya lagi apa namanya, Kurang stabil keuangan Iya. ya. jadi saya sanggupin aja pas waktu itu. Mulailah proses, dikarenakan saya masih belum tahu apa-apa, jadi saya ikutin aja proses dia sampai pada pas mau berangkat di Soekarno Hatta, dikasihlah paspor sama tiket. Pas saya lihat si paspor, tiket sama visanya, pas dilihat ternyata visanya bukan visa kerja, ternyata visa turis, visa ziarah. Sejarah ya. Nah, itu pada saat dilihat itu pada saat di Bandara Soekarno Hatta atau di Arab Saudi Di Bandara Soekarno Hatta pas mau terbang, pas mau terbang. sejam sebelum penerbangan. Nah, sejam sebelum penerbangan kan Anda sudah mengetahui bahwa tiketnya itu ternyata paspor dan paspor termasuk visa tiketnya itu sebagai turis. Nah, apakah Anda pada saat itu tidak mempertanyakan si agen kenapa saya paspornya sebagai turis bukan sebagai tenaga kerja? Saya sempat nelpon langsung ke si agen itu. Terus dia ngomong kalau misalkan saya tidak bekerja sesuai janji di awal, maka apa namanya, dia akan mengganti semua kerugian saya. Oh, ya, jadi iya sebenarnya kan kalau dari awal itu sebenarnya sudah kelihatan kan. Artinya tiketnya saja tiket wisata, bukan tiket bekerja kan gitu. Paspornya juga bukan bekerja. Nah, mungkin saya coba tanya dulu ke Kang Agus nih. Ini kan ada pengalaman kawan kita yang berangkat ke Arab itu ternyata dia apa namanya juga tiketnya itu bukan tiket sebagai tenaga kerja. Bisa, Visanya itu bukan untuk visa tenaga kerja, tapi Iya. visa ini Visa ziarah, lancong gitu. inilah lancong gitu kan ya. Saya jalan-jalan. Iya. Nah, kalau Kang Agus sendiri gimana tuh dulu? Kalau waktu saya berangkat ke Arab Saudi, alhamdulillah itu sesuai prosedur dan bentuknya kan saya direkrut oleh suatu perusahaan. Dan ketika itu yang teman-teman yang berangkat juga bukan saya sendiri. Dalam artian perusahaan itu menginginkan tenaga kerja itu ada sampai 40 orang.
Jadi itu benar-benar murni tiket dari visanya bisa perusahaan. Ya, artinya kan tetap tidak mungkin langsung ke perusahaan yang ini, artinya tetap melalui orang kan. Tetap melalui agensi dan PT yang ditunjuk oleh perusahaan yang ada di Saudi itu. Nah, kalau Kang Irfan nih, karena kan memang mungkin karena tidak ada pengalaman ya, tidak ada pengalaman pada saat berangkat ke Saudi. Sebelumnya itu si agennya itu menunjukkan nggak misalkan bukti dia sebagai agen dari perusahaan tersebut, kan pasti harus sama perusahaan dong yang merekrut Kang Irfan itu. Nah, justru itu pas dari awal ketemu, jadi tidak dalam bentuk perusahaan, jadi dia agen perorangan seperti itu. Oh, agen perorangan. Ya. Jadi ya ini hikmahnya ini kan yang bisa diambil pelajarannya bagi rekan-rekan kita nanti yang mau berangkat ke Arab, apabila ada orang yang menawarkan untuk secara perorangan bukan perusahaan, mendingan ditolak kan kayak gitu, karena bisa tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Nah, kalau Kang Agus nih, kalau Kang Agus pada saat mau waktu berangkat ke Arab itu tahun berapa Kang Agus? Tahun 2010. 2010 dan pulang lagi 2017. Pulang lagi 2017. 2017 Iya. 7 tahun berarti 7 ya. tahun. Nah, sebelum berangkat itu apakah ada sebuah perjanjian MOU mengenai kerja kita nanti di sana seperti apa? Kan itu ada perjanjiannya atau Oh ya, jelas ada. ada perjanjiannya? Sebelum kita berangkat itu pihak agensinya menerangkan bahwa kita itu akan ditempatkan di suatu perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh untuk membawa jamaah sampai ziarah, sampai ya untuk pelayanan jamaah umroh dan haji. Oh, dan itu tertuang di dalam perjanjiannya? Ada? Tertuang, bahkan nama PT dari pihak kerajaan Saudinya juga ada di sana. Misalkan ada PT Saudi Public Transportation, terus ada PT apa gitu kan, di sana ada dalam kontrak perjanjian kerjanya. Oh, Dan di sana kan dalam perjanjian kontrak itu ada berapa nominal gaji yang akan diterima, terus kontraknya berapa lama? kontraknya berapa lama, terus hak-hak kita itu sebenarnya dalam perjanjian kerja itu, atau yang sering disebut para agensi PK itu perjanjian kerja PK itu kan disebutkan kita akan kerja di perusahaan misalkan apa gitu, terus gajinya berapa, uang makannya berapa, terus kita dapat misalkan mau diperpanjang kontrak, ada cuti itu kita punya tiket dengan akomodasi dia perusahaan, terus asuransinya juga kita dijamin oleh perusahaan tersebut. Jadi Karena dalam perjanjian itu lengkap ya? Udah lengkap semua. Hak antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban Lengkap kita semua. itu udah lengkap. Jadi sebelum berangkat itu kita sudah membaca. Sudah membaca kita ditempatkan di kota mana, itu udah ada. Nah, kalau Kang Irman pada saat mau berangkat itu pernah nggak sama dengan Kang Agus membaca ada sebuah perjanjian atau hanya lisan saja? Kalau saya sendiri tidak sama sekali, tidak ada perjanjian dalam bentuk kita data putih ya. Oh iya, Cuma secara lisan lisan saja Ya, berarti ya. secara Oh, lisan. iya, iya, iya. Nah, jadi bagi rekan-rekan khususnya teman-teman yang mau berangkat ke Arab Saudi, apabila mau berangkat dan dijanjikan agent tapi tidak ada perjanjian, ya tolong berhati-hati seperti itu, karena jangan sampai menjadi korban apa ya, penjualan orang Ya, atau apa ya bisa disebutnya. penjualan orang, Tapi Iya. maksudnya human trafficking ya. human trafficking. trafficking, penjualan orang. Nah, Kang Agus nih, karena kan memang di awal sudah ada perjanjian, ada ini. Nah, sebelum berangkat ke Arab itu apakah ada sejenis pelatihan dulu, pendidikan, contoh misalkan, karena kan di Arab Saudi sudah pasti menggunakan bahasanya Arab Saudi, bahasa Arab kan gitu, nggak mungkin menggunakan bahasa Indonesia ataupun Sunda, meskipun di sana banyak orang Indonesia atau banyak orang Sunda juga kan gitu, atau orang mana intinya kan. Nah, pada saat mau berangkat itu apakah ada pelatihan bahasa dulu atau seperti apa? Kalau untuk pelatihan bahasa itu tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Tapi kalau uji kemampuan dan kelayakan kita untuk bekerja itu ada.
Contohnya seperti apa? Contohnya kita sebelum berangkat itu karena kita kontrak kerjanya menjadi seorang supir bis, ya dites dulu menjadi supir bis di sini. Termasuk SIM di hati. Termasuk apa namanya data-data kita ya, seperti SIM harus B2 umum, terus paspor atau apa gitu. Itu kalau paspor kan untuk termasuk ijazah juga ada. Kalau ijazah itu tidak. Oh, tidak. Kalau ijazah itu tidak termasuk. Ya paling skill kita untuk membawa bis, terus yang keduanya di SIM itu tadi ya. Iya, yang keduanya tes di lapangan dengan pihak agensi perusahaan tersebut. Kalau untuk bahasa itu tidak harus. Tidak harus. Nah, kalau Kang Irman sendiri ada nggak sejenis tadi yang disampaikan oleh Kang Got seperti tes driver kan gitu, tes drive, terus atau bukan SIM atau seperti apa? Kalau buat saya pernah sekali di tes jadi sama dia si itu sendiri buat katanya buat bukti ke calon majikan saya katanya. Nah, kalau di tesnya itu di mana? Kebetulan pas waktu mau berangkat ke Jakarta saya disuruh bawa mobil di Jagorawi. Tesnya jadi sambil berjalan Ya, gitu. sambil jalan. Bukan bawa kendaraan bus atau apa kayak gitu. Cuma bawa mobil pribadi biasa. Kalau tadi kan Kang Agus ini dia ada contoh harus SIM B2 umum ya. Iya, B2 umum. Itu diminta nggak bisa ditunjukkan harus. Kalau saya kan perjanjian awalnya buat supir perumahan ya. Jadi supir perumahan. cuma bawa mobil pribadi biasa. Mobil kecil. Mobil kecil berarti. SIM juga SIM maaf biasa. Tapi kalau menurut Kang Agus memang ini kan kalau nggak Kang Agus kan artinya kan sesuai dengan perjanjian awal. Apakah memang syarat untuk berangkat ke Arab Saudi itu ketika misalkan contoh kayak tadi yang dialami oleh Kang Irman itu identikannya supir perlu di rumah membawa mobil kecil lah gitu kan minibus. Nah jadi tidak perlu harus SIM B2 kan gitu. Apakah ada yang seperti itu atau memang harus SIM B2 semua? Tergantung sektor kerja di sananya. Oh. Seandainya kontraknya misalkan ada orang Saudi secara pribadi, bukan sifatnya perusahaan menginginkan supir pribadi untuk di rumahnya, itu tidak harus mempunyai SIM B2, itu cukup dengan A aja. Karena kalau untuk supir gede kayak yang supir truk, supir bis, itu harus SIM B2 karena SIM kita itu dari sini nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk SIM Saudi. Di Saudi juga kita bikin SIM juga. Iya, bikin SIM lagi melalui rekomendasi surat-surat dari sini. Diterjemahkan lagi lalu dibikin SIM di sana. Di sana juga dites lagi kalau mau bikin SIM. Oh, double tes ya. Double tes. Di sana juga ketika kita mau bikin SIM Arab Saudi kita juga sama. Dites dulu di sana sama pihak kepolisian di sana. Nah, kalau Kang Irman pada saat nyampe ke negara Arab Saudi ini pasti kan ketemu dengan calon majikan lah kan kayak gitu. Nah itu sama kan dengan apa yang disampaikan Kang Agus, ada dites ulang lagi, dibuat tim lagi atau seperti apa? Nggak ada, sama sekali berbeda. Pas waktu saya nyampe kebetulan saya di bandara Lihat ya, Bandara pas waktu turun dari pesawat itu saya langsung dijemput tapi bukan sama calon majikan, jadi dijemput sama supirnya dia, temannya dia, sama orang tua juga, tapi bukan sama calon majikan saya, temannya dia. pas begitu saya Di bandara juga paspor visa semuanya diambil sama dia. Saya disuruh naik, langsung dibawa sama dia. nah itu kan calon majikan itu pada saat mengambil paspor, visa dan yang lainnya lah ya, data-data kan di rumah ya kan, itu kan dilihat sama dia, oh ini paspornya visanya visa ziarah atau visa lancong lah ya di jalan-jalan, itu nggak komplain orangnya, nggak apa bisa begini. Nah, pas waktu itu kan berarti saya juga tanya-tanya. Saya kan lihat visa saya sudah tulis. Pas waktu visa paspor saya diambil, dia nggak banyak bicara, cuma suruh ikutin dia aja, langsung
kemudian artinya sebenarnya ada seolah-olah ada permainan karena dari sana juga sudah mempertanyakan sudah karena juga kayaknya tidak seperti itu udah jadi saya tahu maksudnya apa ya biar biayanya lebih kecil atau gimana nggak tahu. Nah pada saat berangkat ke Arab Saudi pertama langsung kan ditempatkan tadi Sembunyian Batu. Itu berapa lama Sembunyian Batu itu? Dalam pas waktu itu saya Sembunyian Batu itu 7 hari tepatnya. 7 hari di sana karena saya baru juga di sana mungkin adaptasi cuaca dan pas waktu nyampe di sana kebetulan hujan dan sekarang hujan sama badai pasir terus cuaca yang tidak menentu selama itu saya di tempat dengan saya sakit terus saya minta sama kita saya buat pindah saya nggak kuat Orang langsung dipindah dia. Oh berarti kebanyakan ini tidak hanya satu perusahaan kalau seperti itu. banyak cuman perusahaan pribadi di kampung di daerah aku tepatnya. Nah kalau di Indonesia itu kan kalau misalkan kita mau menggunakan tenaga kerja asing itu kan ada namanya RCPKA, rencana pembangunan KICAT, dan mengajukan dokumen dan sebagainya. Termasuk juga nanti ada pemeriksaan di perusahaan-perusahaan. Ada berapa tenaga asingnya dan sebagainya. Nah kalau di Arab Saudi sendiri itu bagaimana? Apakah sama ada pemeriksaan seperti itu? Di Arab Saudi itu pada mekanismenya itu sama kan? Sama. Karena kita itu datang ke sana itu sesuai, misalkan gini, sesuai kontrak kerja tidak. Ya. Terus Indonesia juga kan punya kedutaan di sana. Ada warga negara di sana. Nah mereka itu yang suka mengaudit kepada perusahaan atau para pribadi yang memperkerjakan tenaga kerja orang Indonesia. Jadi secara hukum sama, secara prinsip itu sama dengan Indonesia. Iya. Nah kalau Pak Iman sendiri waktu di tempat kerjanya ada berapa orang tenaga dari Indonesia ini? Orang Indonesia waktu itu ada satu orang Indonesia misalnya pegawai manufaktur yang kan orang India misalnya orang India orang Pakistan sama orang Ethiopia. Nah, orang Indonesia itu orang-orang mana yang dapat kerja di Indonesia? Orang Padang. Oh masih Cianjur, Jawa Barat. Sudah ya. Dia bertahan lama di sana. Sampai di sana dia sudah 2 tahun setengah. Sudah lama sih. Sama kasusnya juga sama seperti Indonesia. Ya, kalau dia emang sesuai sama kerjaan di Jawa. Dia kan berapa kerjanya 2 kambing. Jadi kerjanya memang dan dia Oh jadi perjanjian antara gaji dengan ini nggak sesuai gajinya ya. Tapi kan tadi perjanjiannya mau kambing. Ini kan di Batu itu kan sama beda sebenarnya kan. Ya kalau yang tadi yang orang yang pertama itu kalau yang tadi memang kerjanya bawah di dia buat terus di sana motong kambing juga. Ya. Ada menggiling batu. ya udah kambing. Motong kambing saja. Jadi buat teman-teman ini yang profesinya motong kambing ada di daerah. Banyak. Belum hati motong kambing. Iya, hati-hati. Ya, yang kalau misalkan ya jangan gampang tergiur sama yang dari hasil dan perorangan karena atas nama usaha bahaya. Tapi kalau daerah juga ada ayam nggak? Ada Ada ayam. Ada pekerjaan motong ayam. ada Ada ya. kalau di kota lain ada kayaknya.
kambing itu pernah tidak berkaitan sudah potong kambing. Iya, Jadi dipegang berapa orang apa satu orang? Kalau dari motong sampai kulit itu ya satu orang. itu daging kambingnya dijual ke pasar atau bagaimana? Kalau misalkan Ya. Ya, karena kalau di Indonesia ini kan motong kambing itu biasanya di momen-momen tertentu lah, misalnya di undangan di UNH, di luar itu kalau ada acara nikah atau apa, tetap juga ya nggak berapa lah. Kalau di Arab Saudi motong kambing itu dia waktu itu gaji berapa? Gajinya motong kambing berapa? UMK WMK berapa WMK? Kalau kita berbicara masalah UMK itu antara dinas peternakan dan masyarakat itu ada ekonomi. Contohnya gini, untuk asisten rumah tangga, itu biasanya sekitaran 1.200 sampai 1.500 orang. Kalau dimuatkan Itu tergantung pulau kita kan. Waktu kita sekarang misalkan ribu atau 3.000 pada satu, semua dikalikan aja. Kalau untuk sektor perusahaan biasanya itu 1.500. Plus uang makan. Uang makan itu ada yang 200 rupiah, ada yang 300 rupiah, tergantung pada tapi kalau 1.500 kan anggaplah 4.000 setengah jutaan ya, jutaan sama 200 uang makan ya tadi 4.800 uang makan bisa 800. Nah kalau motong kambing berapa itu gajinya dulu kata kita? kalau teman saya perjanjian di awal sebelum berangkat perjanjiannya 1.200 ya motong kambing dikasih ternyata pas sampai di sana dia sebulan selama 2 bulan dia training istilahnya latihan potong kambing 2 bulan sama sekali dari saya juga cuma dikasih makan doang udah beres dikasih beli baru dari gimana dari belum pulsa. ya belum termasuk pulsa. Ya, nah kalau di Indonesia sendiri kan misalkan ketika orang bekerja punya lupa dia bisa lapor ke dinas tenaga kerja, nanti dari dinas tenaga kerja datang minimal memediasikan kalau memang sudah ada mau masuk ke proses pengadilan atau memang kalau ada indikasi yang menunjukkan tindak pidana proses. Nah kalau di Arab Saudi sendiri pernah nggak ada kejadian seperti kasus tadi ada orang yang bekerja tapi sudah dibayar dia mengadu atau bagaimana prosesnya? Kalau posisi saya ya waktu itu Nah, kalau misalkan posisi saya ngadu juga kesulitan misalkan percuma ya soalnya kan kita saya penjara jadi pihak kedutaan pun yang bakal bisa proses. kalau ada nggak punya pengalaman yang atau temennya atau siapa gitu? Kalau pengalaman saya gini, kebetulan waktu itu juga ada teman saya yang bekerja di kedutaan Indonesia yang di KJRI Jeddah. Beliau itu mencari kasus-kasus seperti itu, seperti misalkan hak seorang pegawai dan dibayarkan atau permasalahan misalkan tidak dapat asuransi. Mereka itu mencari sebenarnya, tapi berhukum kalau untuk di Saudi itu kan kulturnya berbeda lagi Bang. Gak kayak seperti Indonesia. Saudi dulu ya, saya ngomongnya Saudi dulu bukan Saudi sekarang. Orang misalkan kita punya pembantu di suatu rumah, tetangga kita nggak tahu bahwa orang itu mempunyai pembantu orang Indonesia karena wanita itu di sana nggak bisa keluar. Terkecuali misalkan di perusahaan saya sebagai seorang supir bis. Di perusahaan saya itu ada 60 orang.